Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan ahadan fardan samdan wa asyhadu anna Muhammadan abdan wa nabiyan wa 'azamahu aslan wa mu'tadan wa barahahu sadaran wa muwarridan. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa ahwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kitab yang luar biasa, yakni kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, yang ditulis oleh seorang ulama dan habib asal Hadramaut bernama Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah. Nah, dalam buku ini mencangkup mengenai dasar-dasar ilmu tauhid, rukun Islam, rukun sholat, ibadah puasa, zakat, dan haji. Selain itu juga buku ini memuat tentang bagaimana cara kita menjaga hati dari maksiat, kemudian amalan taat hati, serta menjelaskan tentang maksiat anggota badan dan kunut dalam madhab Imam Syafi'i. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dalam kitab ini, yang dimulai dari kitab haji atau bab haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju. Wa ammal hajju fahuwa khamisun arkanil islami wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin wa kadzal umratu fil umuri marratan. Dan adapun haji, maka dia termasuk dari rukun Islam yang kelima, dan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang mukallaf juga merdeka. Dan begitu pula umrah yang dilakukan sekali seumur hidup. Maka penjelasannya adalah bahwa haji ini termasuk dari rukun Islam yang kelima. Nah, haji ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang dia itu mukallaf dan merdeka. Mukallaf itu adalah orang-orang yang telah dibebankan syariat hukum kepadanya. Tentu saja orang yang mukallaf itu telah memenuhi beberapa syarat, yakni dia berakal, kemudian juga dia telah balik, dan telah sampai ajaran Islam kepadanya. Dan begitu juga umrah. Kemudian kita lanjutkan, bisyaratil istita'ah, wahia ayam lika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban wa nafaqata ma talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Dengan syarat ialah mampu, dan itu adalah hendaknya memiliki apa yang dibutuhkan di dalam perjalanannya menuju haji, entah itu sejak ia pergi ataupun berangkat sampai ia pulang kembali. Dan menafkahi bagi orang yang wajib ia nafkahi selama dia pergi haji sampai dengan kembalinya. Jadi, dalam melakukan haji ini ada syarat bahwa seseorang itu haruslah mampu. Mampu di sini adalah bahwa seseorang itu memiliki apa saja, telah memenuhi dari raga, materi, kemudian juga jiwanya, dan segala hal yang dibutuhkan dalam haji mulai dari perjalanannya sampai dia kembali. Dan begitu pula dia telah menyediakan nafkah untuk orang yang ia tinggali mulai dari sejak dia pergi haji sampai kemudian pulangnya. Kemudian wal a'malul haji salasatu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunanun. Adapun amalan-amalan dalam ibadah haji itu terdapat 3 hal. Yang pertama rukun-rukun haji, kemudian kewajiban-kewajiban dalam haji, kemudian sunnah-sunnah dalam haji. Baik, kita akan membahas mulai dari amalan-amalan ibadah haji satu persatu. Arkanul haji. Fal arkanul khamsah. Al-ihram wa huwa niyatud duhuli fil haji awil umrati. Rukun-rukun haji.
Maka adapun rukun-rukun haji itu ada 5, yakni yang pertama adalah al-ihram, dan dia adalah berniat untuk masuk dalam ibadah haji maupun umrah. Wa yustahabbu ayyakula ma'adhalika nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Dan dianjurkan ketika kita melakukan ihram untuk mengucapkan nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Kemudian wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi wa hiya syawalun wa dzulqa'dati wa asyru dzilhijjati wa akhiruha tulu'ul fajri lailatan nahri. Dan tidak sah ketika kita melakukan ihram di haji kecuali pada bulannya. Dan apa saja bulannya? Yakni ada Syawal, Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah, dan berakhir pada ketika terbitnya fajar di malam Idul Adha atau Idul Kurban. Jadi, kita tidak sah ketika melakukan ihram di luar waktu yang telah ditentukan. Itu sesuai dengan dalil Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, yakni yang berbunyi Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Pada musim-musim haji terdapat beberapa bulan yang dimaklumi. Jadi ketika kita melakukan haji, hendaknya berada di bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah, dan berakhir pada terbitnya fajar di malam nahar atau malam Idul Kurban. Kemudian, wal baqil arkani al-wukufu bi Arafati wa tawaful ifadah wa sa'yu wa halqu awit taqsiri. Dan rukun-rukun selanjutnya yakni ada wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, dan yang terakhir adalah mencukur atau memotong rambut. Nah, tadi telah dijelaskan terdapat 5 dari rukun-rukun haji. Yang pertama ada ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, sa'i, dan memotong serta mencukur rambut. Baik, kita lanjut pada pembahasan arkanul umrah. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji ilal wukufi falaysa minha. Wa yajibu lit-tawafi satrul awrati wat taharatu minal hadatsaini wa minan najasati wa ayyakuna sab'a tawfatin fil masjidi wal baiti ayyasarihi wa huwa kharijun anhu. Dan adapun rukun-rukun umrah itu sama seperti rukun-rukun haji. Ya arkanul haji ilal wukufi falaysa minha. Maka seperti rukun-rukun haji, bedanya kecuali wukufnya. Jadi ketika tadi rukun haji itu ada ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan memotong serta mencukur rambut. Nah, rukun-rukun dalam umrah ini juga memiliki kesamaan. Bedanya, dalam wukuf itu bukan termasuk rukun dalam umrah. Wa yajibu lit-tawafi satrul aurah. Dan diwajibkan ketika kita tawaf itu untuk menutup aurat. Wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasah. Dan suci dari 2 hadas juga dari najis. Wa ayyakuna sab'a tawfatin fil masjidi, dan diharuskan untuk dilakukan selama 7 putaran. Wal baiti ayyasarihi, maksud al baiti di sini adalah Ka'bah, dan dilakukan yakni Ka'bah berada di posisi kirinya. Wa huwa kharijun anhu, dan dia berada di luar Ka'bah. Jadi beberapa kewajiban dari tawaf, yang pertama adalah kita itu wajib untuk menutup aurat. Kemudian juga kita harus suci dari 2 hadas dan juga najis, dan juga harus dilakukan selama 7 kali putaran, dan meletakkan Ka'bah itu berada di posisi kiri kita. Kemudian juga kita itu berada di luar Ka'bah. Selanjutnya, wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin
wa ayyakuna yabda'a bis sofa wa yahtima bil marwati. Dan diwajibkan untuk melakukan sa'yu yang pertama adalah 7 kali. Kemudian dilakukan setelah kita melakukan tawaf. Dan dimulai dari sofa serta diakhiri di marwah. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam ketika kita sa'i. Yakni kita harus melakukannya selama 7 kali putaran. 7 kali kita berlari. Nah, setelah itu dilakukan setelah tawaf. Kemudian kita mulai sa'i itu pertama dari bukit Sofa sampai bukit Marwah. Kemudian wajibatul haji. Wa wajibatul haji al-ihramu minal miqati wal mabitu bi Musdalifata lailatan nahri wal mabitu layaliyat tashriki bimina warramyu wat tawaful wada. Dan adapun kewajiban-kewajiban haji, yang pertama ada ihram dari mikot, kemudian menginap atau bermalam di Musdalifah pada malam kurban atau malam nahar. Wal mabitu layaliyat tasyrik bimina, dan bermalam atau menginap pada malam tasyrik di Mina. Kemudian juga ar-ramyu, yakni melempar jumrah, wa tawaful wada, kemudian melakukan tawaf wada. Jadi, kewajiban-kewajiban haji tadi seperti yang telah disebutkan, kita perlu untuk berihram dari mikot. Apa itu mikot? Jadi mikot itu adalah tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan ketika kita mulai atau memasuki haji. Jadi ketika kita mulai atau memasuki haji, ada suatu tempat serta waktu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang dinamakan mikot. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah mabitu bi Musdalifah lailatan nahri. Maka kita perlu menginap atau bermalam ketika telah menjelang malam kurban itu di Musdalifah. Kemudian kita juga perlu untuk menginap di Mina ketika malam tasyrik. Kemudian kita perlu untuk melempar jumrah, dan kita juga perlu ataupun wajib melakukan tawaf wada. Kemudian sunanul haji, yaitu sunnah-sunnah haji. Wa amma sunanu fakullu ma siwal arkani wal wajibati. Maka adapun sunnah-sunnah haji itu adalah segala sesuatu selain dari rukun-rukun haji serta kewajiban-kewajibannya. Jadi dalam tata cara haji, segala sesuatu selain itu rukun serta kewajibannya, maka itu termasuk dari sunnah-sunnah dalam haji. Kemudian, faman taraka ruknan lam yasihu hajjuhu wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Maka barang siapa yang meninggalkan rukun-rukun haji, tidak sah hajinya, dan tidak diperbolehkan atau tidak halal baginya untuk melepas ihram sampai ia telah selesai melakukannya. Dan dalam rukun-rukun haji, ketika dia tidak melakukannya, maka itu tidak ada ganti denda ataupun selainnya. Jadi rukun dalam haji ini wajib dilakukan bagi setiap orang yang melakukan haji. Maka tidak sah orang yang melakukan haji kecuali dia telah melaksanakan rukun-rukunnya. Jadi dia tidak boleh melepas ihramnya sampai dia telah selesai melakukan haji. Kemudian ketika seseorang itu tidak melakukan rukun-rukun haji, maka tidak dikenakan denda ataupun selainnya. Tapi seperti itu, hajinya tidaklah sah ketika ia tidak melaksanakan dari rukun-rukun haji. Kemudian, wa thalathatun min arkani la tafutuhu madama hayyan wa hiya at-tawaf was-sa'yu wa halqu. Dan ada 3 hal dalam rukun-rukun haji yang tidak akan pernah hilang selama kita ini hidup, yakni wa hiya at-tawaf. Jadi pertama adalah tawaf, wasa'yu, sa'i, wahalku, mencukur atau memotong rambut.
Kemudian selanjutnya, wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi ithmun illam yu'dzar. Nah, bagi barang siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam haji, sahha hajjuhu wa lazimahu damun. Hajinya tetaplah sah, tetapi baginya ada denda. Wa alaihi ithmun illam yu'dzar. Dan dia tetap dikenakan dosa jika tidak ada uzur. Jadi berbeda dengan rukun haji, ketika seseorang tidak melakukan kewajiban dalam haji, maka hajinya itu tetaplah sah. Namun ia dikenakan denda juga dosa apabila dia itu tidak memiliki uzur. Kemudian, wa man taraka syai'an minas sunan fala syai'a alaihi walakin tafutuhul fadilatu. Dan bagi barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah dalam haji, fala syai'a alaihi, maka tidak apa-apa. Kita ingat bahwa hukum sunnah itu jika tidak dikerjakan maka tidak apa-apa, tapi jika dikerjakan malah lebih baik baginya. Walakin tafutuhu fadilah. Kemudian dijelaskan, akan tetapi bagi orang-orang atau jamaah haji yang tidak melakukan sunnah-sunnah haji, tidak apa-apa baginya, tetapi akan kehilangan keutamaan-keutamaan dalam melaksanakan haji. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, muharramatul ihrami, hal-hal yang diharamkan ketika berihram. Wa yahrumu satrur ra'sir rajuli wa wajhil mar'ati al-muhrimaini aw ba'dihima wa izalatud dufuri wa sya'ri wa dahnu sya'rir ra'si wal lihyati wa tatyibu jami'il badani. Wa yahrumu aqdun nikahi wal jima'u wa muqaddimatuhu wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsyiyin ma'kulin wal mar'atu karrajuli fil muharramati. Hal-hal yang diharamkan yakni pertama, satrur ra'sir rajuli, menutup kepala bagi laki-laki. Jadi laki-laki tidak diperkenankan menggunakan topi ataupun kopiah ketika sedang berihram. Wa wajhil mar'ati, kemudian juga untuk perempuan tidak diperkenankan untuk menutup wajahnya. Al-muhrimaini aw ba'dihima. Jadi untuk seluruhnya atau sebagiannya. Jadi untuk laki-laki tidak diperkenankan menutup kepala, entah itu seluruhnya ataupun sebagiannya. Dan untuk perempuan tidak diperkenankan untuk menutup wajahnya, entah itu sebagian ataupun seluruhnya. Wa izalatud dufuri wa sya'ri, dan tidak diperkenankan juga atau diharamkan untuk memotong kuku ataupun memotong rambut. Waddahnu sya'rir ra'si wal lihyati, memakai wangi-wangi pada rambut kepala ataupun jenggot. Watatyibu jami'il badani, dan juga tidak diperkenankan memakai wewangian pada seluruh badan. Jadi tidak diperkenankan menggunakan parfum ketika kita berihram dalam haji. Wa yahrumu, dan diharamkan juga aqdun nikahi, melakukan akad nikah ketika haji. Wal jima'u wa muqaddimatihi, dan tidak diperkenankan untuk melakukan jima atau berhubungan suami istri maupun permulaannya. Wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsyiyin ma'kulin, dan kita juga tidak diperkenankan merusak ataupun memburu segala hewan yang buas yang dia itu dapat dimakan. Jadi seperti contohnya, kita tidak diperkenankan untuk memburu rusa ataupun membunuh rusa ketika kita sedang berhaji. Wal mar'atu karrajuli fil muharramati, dan larangan bagi wanita yang berhaji itu sama seperti larangan bagi laki-laki. Kemudian bab selanjutnya adalah babul hifdzul qalbi minal ma'asi, yakni bab menjaga hati dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Wa kadzalika hifdzul a'dha'is sab'ati
fardu ainin ala kulli muslimin. Adapun menjaga hati dari perbuatan maksiat itu hukumnya wajib bagi seluruh muslim. Dan begitu juga menjaga anggota tubuh, yakni 7 anggota tubuh, hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim. Maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Juga memiliki hukum fardu ain untuk menjaga 7 anggota tubuh kita. Mungkin kita sering mendengar ya mengenai fardu kifayah dan fardu ain. Nah, kalau fardu kifayah adalah ketika seseorang muslim telah mengerjakannya, maka gugur kewajiban bagi setiap muslim yang lain. Sedangkan di sini adalah menjaga 7 anggota tubuh kita, hukumnya adalah fardu ain, yang mana setiap muslim atau setiap individu wajib untuk melaksanakannya. Kemudian, famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi wal kunutu min rahmatillahi ta'ala wa takabburu ala ibadillahi ta'ala wal riya wal ujbu bitta'atillahi ta'ala wal hasadu wal hikadu ala abidillahi wa ma'nal hasadi karahatun ni'mati alal muslimi wastisqaluha. Nah, di buku ini juga dijelaskan apa saja mengenai perbuatan-perbuatan maksiat yang timbul dari hati kita. Seperti contohnya asyakku fillahi ta'ala, merasa ragu-ragu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada wal amnu min makrihillahi ta'ala. Al-amnu, kita merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah kita itu merasa aman ketika kita itu padahal kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-kunutu min rahmatillahi ta'ala, berputus asa dari kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah itu selalu berlimpah diarahkan kepada hamba-hambanya. Namun kita itu malah berputus asa. Nah, itu termasuk dari perbuatan maksiat yang timbul dalam hati. Kemudian ada juga at-takabburu ala ibadillahi ta'ala, merasa sombong kepada hamba-hamba Allah. Kemudian juga riya wal ujbu bi taatillahi ta'ala. Kemudian kita juga merasa riya ataupun ujub dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pernah kita tahu bahwa riya dan ujub adalah ketika kita itu melakukan amalan semata-mata itu mengharapkan pujian dari manusia ataupun ingin didengar atau diakui oleh manusia. Kemudian juga ada al-hasadu wal hikadu ala abidillahi ta'ala. Kita merasa dengki ataupun hasad, iri hati kepada hamba-hamba Allah. Kemudian di sini disebutkan juga makna dari hasad ataupun dengki, yakni karahatun ni'mati alal muslimi wastisqaluha. Karahah, membenci, istisqaluha, merasa berat. Jadi maksudnya adalah seorang hamba itu tidak senang ataupun merasa berat ketika melihat seorang muslim memperoleh kenikmatan dari Allah. Nah, jadi teman-teman perlu untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan hati seperti yang tadi telah disebutkan. Kenapa? Hukum dari menghindari atau menjaga hati kita dari kemaksiatan-kemaksiatan adalah wajib. Kemudian dijelaskan lagi mengenai maksiat-maksiat hati. Yang pertama, wa minha al-israru ala ma'siyatillahi wal buhlu bima aujaballahu ta'ala wa su'ud dhanni billahi wa bil khalqillahi wa tasgiru lima abdamallahu min ta'atin aw ma'siyatin aw qur'anin aw muslimi aw jannatin aw narin. Wa kullu dhalika minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikat. Bal ba'du dhalika mimma yadkhulu fil kufri wal iyadu billahi ta'ala min dhalik. Dan diantaranya juga seperti al-israru ala ma'siyatillahi, kita terus-menerus di dalam maksiat kepada Allah. Wal buhlu bima aujaballahu ta'ala, dan pelit serta kikir dengan apa yang diwajibkan baginya. Maksudnya adalah seseorang itu pelit kemudian juga kikir
dalam melaksanakan sedekah ataupun zakat. Kemudian su'udzanni billahi wa bil khalqillahi. Seseorang berburuk sangka kepada Allah dan para makhluknya. Wa tasgiru lima a'dhamallahu, dan merendahkan apa yang diagungkan serta dimuliakan oleh Allah dari ketaatannya. Min ta'atillahi au maksiatin au qur'anin au muslimin au jannatin au narin. Maksudnya adalah kita itu merendahkan apa yang diagungkan Allah atau dimuliakan olehnya, mulai itu dari ketaatan, kemudian maksiat, kemudian Al-Quran, kemudian saudara-saudara muslim yang lain, surga ataupun neraka. Jadi kita itu merendahkan atau meremehkan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau dimuliakan oleh Allah, seperti Allah menetapkan sebuah ketaatan dan sebuah kemaksiatan, tapi kita itu malah meremehkannya atau merendahkannya. Kemudian kita itu juga merendahkan, seseorang itu merendahkan Al-Quran, kemudian juga para saudara muslim, juga merendahkan adanya surga dan maupun neraka. Maka itu termasuk maksiat-maksiat yang bisa timbul dalam hati. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikat. Dan semua yang tadi disebutkan itu adalah perbuatan maksiat yang keji dan membinasakan. Bahkan bal ba'du dzalika mimma yadkhulu fil kufri. Bahkan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang tadi kita telah sebutkan itu dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kekafiran. Wal iyadu billahi ta'ala. Dan semoga kita itu berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan keji tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah babu ta'atil qalbi, yakni bab ketaatan dalam hati. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billahi wal yaqinu wal ikhlasu wat tawaddu'u wan nasihatu lil muslimina was sahau wa husnud dhanni wa ta'dhimu sya'airillahi wa syukru ala ni'amillahi kal islam wa ta'ati wa sa'irin ni'am wasabru alal bala. Di sini dijelaskan mengenai apa saja ketaatan-ketaatan dalam hati, seperti al-imanu billahi, beriman kepada Allah. Kemudian al-yakin, kita yakin, wal ikhlas, serta ikhlas, wat tawaddu'u, serta kita senantiasa rendah hati, wan nasihatu lil muslimin, saling menasehati antar muslimin, wasahau wa husnud dhanni. Kemudian kita juga perlu untuk dermawan serta berbaik sangka, wa ta'dhimu sya'airillahi, mengagungkan syiar-syiar Allah, wa syukru ala ni'amillahi ta'ala. Kemudian kita juga harus senantiasa untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, seperti Islam, kal Islam, wa ta'ati wa sa'irin ni'am, seperti Islam, kemudian ketaatan serta seluruh nikmat lainnya. Kemudian juga wasabru alal bala, kita bersabar atas setiap kesusahan atau ujian yang diberikan, seperti mithlu al-amradi wal mihani wal mautil ahibbah wa faqadil mali wa tasallutin nasi. Kemudian di sini dijelaskan bahwa bersabar atas bala atau ujian itu seperti kita itu bersabar atas rasa sakit atau penyakit, wal mihani. Kemudian ujian, mihani itu ujian, wal mautil ahibbah, ataupun meninggalnya orang-orang tercinta kita, wa faqadil mali, ataupun hilangnya harta, serta penguasaan manusia. Jadi di sini yang termasuk dari ketaatan dalam hati adalah bersabar dalam ujian yang diberikan Allah, seperti kita itu bersabar ketika diberi penyakit, kemudian kita bersabar dalam diberikan ujian, kemudian kita juga bersabar ketika kita harus kehilangan orang-orang yang kita cintai, kemudian kehilangan uang, ataupun bersabar atas dasar kekuatan atau kekuasaan dari manusia. Kemudian juga di sini disebutkan wasabru anil ma'asi, kita bersabar atas menjalankan ketaatan kepadanya, yakni kita bersabar untuk menghindari kemaksiatan Allah. Wasiqatu birizqi minallahi ta'ala
wa ba'dud dunya wa adawatun nafsi wa syaitani wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahlil baitihi wa tabi'ina wa salihin wa ridha anillahi wa tawakkulu alaihi wa ghairu dhalik minal wajibatil qalbiyati al-munjiyah. Nah, kita itu bersabar dalam menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita itu bersabar dalam menjaga ketaatan kepadanya. Kemudian kita juga perlu as-siqatu birrizqi minallah. Kemudian kita juga berpegang teguh dengan rezeki, bahwasanya Allah itu selalu memberikan rezeki kepada kita. Kemudian kita juga perlu untuk menjauhi dunia, memusuhi hawa nafsu dan setan, serta cinta kepada Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian ahlul bait, yaitu keluarga-keluarga Rasulullah, kemudian para pengikutnya, serta orang-orang soleh, serta ridha atau rela untuk segala apa yang diberikan kepadanya dan pasrah kepadanya. Dan segala hal yang mengharuskan kita untuk melaksanakan dari ibadah hati yang dapat menyelamatkan kita. Seperti wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyah al-munjiyah. Kita juga perlu untuk taat dalam kewajiban-kewajiban hati yang lainnya yang itu dapat menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah babu ma'asil jawarih, yakni bab maksiat anggota badan. Wa amma ma'asil jawarih al-awwal ma'asil batni. Fama'asil batni mithlu akli riba wa syurbi kulli muskirin wa akli malil yatim wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulati wal masyrubat. Kemudian di sini dijelaskan mengenai apa saja maksiat-maksiat anggota badan. Dan adapun maksiat-maksiat anggota badan, yang pertama adalah ma'asil batni atau kemaksiatan dalam kemaksiatan perut. Fama'asil batni, maka adapun maksiat-maksiat dari perut itu adalah mislu akli riba, seperti memakan harta riba, wa syarabi kulla muskirin, dan meminum segala hal yang memabukkan, wa akli malal yatim, dan memakan harta anak yatim, wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulati wal masyrubat, dan segala hal yang diharamkan Allah itu mulai dari makanan-makanan ataupun minuman-minuman. Jadi kita itu dalam maksiat perut tadi disebutkan bahwa memakan harta riba. Maksudnya memakan harta riba di sini bahwa orang-orang yang menggunakan harta riba untuk keperluan seperti makan, minum, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya itu termasuk dalam memakan harta riba, dan itu termasuk dari maksiat perut. Kemudian meminum segala perkara, setiap perkara yang memabukkan. Jadi kita itu meminum segala sesuatu yang membuat kita itu mabuk. Walaupun itu namanya bukan homer ataupun anggur merah, tapi kalau itu pun segala hal yang memabukkan dan itu dapat membuat mabuk, mungkin seperti narkoba atau sabu-sabu. Nah, itu termasuk dari hal-hal yang perkara memabukkan, dan ini termasuk dari maksiat perut. Kemudian memakan harta anak yatim. Maksudnya adalah bahwa orang itu menggunakan harta anak yatim untuk keperluan pribadinya. Jadi dia menggunakan harta anak yatim yang seharusnya diberikan kepada anak yatim, tapi digunakan untuk keperluannya sendiri. Seperti untuk memenuhi kebutuhan makan minumnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan pribadi lainnya. Kemudian di sini juga disebutkan, dan segala hal yang diharamkan oleh Allah itu mulai dari makanan ataupun minuman-minuman. Jadi segala hal yang Allah itu telah larang dalam Al-Quran maupun hadis itu dari sebuah keharaman, mulai dari makanan atau minuman, mungkin bisa memakan babi atau memakan darah, kemudian segala hal memakan bangkai itu juga termasuk dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu termasuk dari maksiat perut. Kemudian
Wa qad la'ana Allahu wa rasuluhu akalir riba wa kullama a'ana ala akalihi wa la'ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbihi hatta al-ba'i'a laha. Dan sungguh Allah dan Rasulnya itu melaknat orang-orang yang memakan harta riba dan setiap orang yang membantunya. Dan juga Allah itu melaknat para peminum khamr serta orang yang membantunya maupun penjual khamr itu sendiri. Jadi yang dimaksud di sini Allah itu melaknat orang yang melakukan memakan harta riba juga yang membantunya. Maksudnya seperti ketika kita itu bertransaksi, kemudian di situ terdapat harta riba. Nah, orang yang memakai harta riba tersebut dengan orang yang memberikan harta riba tersebut, maka Allah itu dan Rasulnya melaknat kedua orang itu tersebut. Kemudian juga dalam di sini melaknat peminum khamr, kemudian pembantunya dan yang menjualnya. Maksudnya adalah Allah itu melaknat orang yang meminum khamr, apalagi orang yang membawakan khamr, mungkin kayak bartender atau yang menyediakan minum khamr ataupun penjual minum khamr itu sendiri, Allah melaknat mereka semua. Wal iyadu billah. Wasani wa ma'asil lisani. Wa ma'asil lisani kathiratun aidan. Mithlu al-ghibati wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Wan namimah wal kadhib wan namimati wal kadhibi wasyatmi wasabbi wal la'ni wa ghairiha. Kemudian di dalam buku ini disebutkan kemaksiatan anggota badan yang kedua adalah kemaksiatan lisan. Nah, segala yakni kemaksiatan yang kita itu menggunakan lisan atau keluar dari bibir kita. Contohnya seperti di sini disebutkan banyak, mislu al-ghibah, contohnya adalah ghibah. Nah, wa hiya dzikruka akhakal muslim ma bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Yang dimaksud ghibah adalah menggunjing saudara muslim kita atau membicarakan, menyebutkan sesuatu dari saudara muslim kita yang dia itu benci untuk disebutkan atau disebarluaskan. Jadi kita itu membicarakan keburukan orang atau sesuatu hal yang dibenci orang itu untuk disebarluaskan. Nah, walaupun apa yang kita katakan itu benar, nah itu termasuk dari ghibah. Wan namimah, yaitu mengadu domba. Kemudian wal kadhib, berbohong. Wasyatmi wasabbi, yaitu sama-sama memaki, mencaci maki. Wal la'ni wa ghairiha, dan saling melaknat dan sebagainya. Nah, yang tadi saya sebutkan ini termasuk dari hal-hal yang dilakukan secara lisan, dan itu termasuk dari perbuatan-perbuatan maksiat yang ada pada lisan. Semoga Allah menghindari kita dari itu semua. Kemudian ats-tsalis ma'asil aini. Wa ma'asil aini mithlu an-nadari ilan nisa'il ajnabiyati wan nadarul awrati wan nadari bil istihqari ilal muslim wan nadari fi baitil muslimi bighairi idni. Kemudian maksiat yang ketiga dari anggota badan adalah maksiat mata. Maksiat mata ini seperti seseorang melihat laki-laki melihat perempuan ajnabiyah. Apa itu perempuan ajnabiyah? Perempuan ajnabiyah adalah perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian nadharul aurat. Seseorang itu melihat aurat dari seseorang. Kita mungkin sudah tahu ya bahwa aurat wanita dan laki-laki itu berbeda. Jika wanita adalah seluruh anggota badannya kecuali muka dan tangan, kecuali wajah dan tangan, sedangkan laki-laki itu banyak berbeda pendapat, tapi kebanyakan ada yang sampai pusar kemudian sampai paha ataupun lutut laki-laki, itu aurat dari laki-laki. Maka ketika kita itu melihat aurat seseorang, hendaknya kita berpaling, karena melihat dari aurat seseorang itu termasuk dari maksiat yang dilakukan oleh mata. Kemudian
melihat wan nadari bil istihqari ilal muslim, al istihqar, merendahkan, melihat dengan rendah kepada saudara muslim. Maksudnya itu kita itu melihat, memandang saudara muslim kita dengan pandangan merendahkan atau meremehkannya. Itu termasuk dari kemaksiatan. Wan nadari fi baitin muslim bi ghairi idnih, ataupun melihat kepada rumah seorang muslim tanpa seizinnya. Maksudnya itu ketika kita itu sedang mungkin ingin berkunjung ataupun kita berada di depan rumah orang tersebut, kita melihat ke dalamnya tanpa belum diizinkan, maksudnya belum diizinkan sama pemilik rumahnya, maka itu termasuk kemaksiatan. Kemudian ar-rabi wa ma'asil uduni, atau kemaksiatan telinga. Wa ma'asil uduni kal istima'i ilal ghibah wa ghairi dzalika minal muharramat. Kemudian kemaksiatan yang keempat adalah maksiat telinga. Adapun maksiat dari telinga itu tadi adalah seperti mendengarkan pada gibah dan lain sebagainya, serta perbuatan-perbuatan yang haram. Maksudnya adalah ketika kita itu berada di suatu kumpulan yang saat itu sedang menggibah seseorang, nah, kita yang tidak ikut-ikut menggibah tapi hanya mendengarkan tanpa menegur atau mengingkari dalam hati kita, maka itu termasuk dari perbuatan maksiat. Karena kita ikut menikmati mendengarkan dari keburukan-keburukan orang tersebut yang dibicarakan maksudnya. Kemudian juga mendengarkan segala hal yang diharamkan. Jadi itu termasuk dari kemaksiatan telinga. Kemudian al-khamis ma'asil yaddi. Wa ma'asil yaddi kat tatfifi fil kaili wal wazni wal hiyanati was sariqah wasairil muamalatil muharramah kal qatli wa darbi bi ghairi haqqin. Kemudian di sini yang disebutkan adalah yang kelima, kemaksiatan menggunakan tangan. Nah, kemaksiatan tangan itu apa saja? Seperti contohnya kita mengurangi takaran dan timbangan, tatfifi fil kaili wal wazni, mengurangi takaran ataupun timbangan. Wal hiyanah, kemudian juga berkhianat. Wasariqah, mencuri. Wasairil muamalatil muharramah, dan segala hal muamalah ataupun perbuatan yang diharamkan. Contohnya seperti membunuh seseorang, wadarbi bi ghairi haqqin, atau memukul seseorang tanpa suatu hal yang benar atau wewenang. Jadi termasuk dari maksiat tangan itu ialah kita itu mengurangi takaran atau timbangan. Seperti kita itu curang ketika dalam jual beli, kita mengurangi takarannya, kemudian kita menyelisihi timbangannya. Jadi dibuat-buat timbangannya seperti itu termasuk dari kecurangan dan itu termasuk dari maksiat tangan. Kemudian berkhianat. Nah, kita diharamkan, kita maksudnya dilarang untuk berkhianat. Kemudian mencuri dan melakukan seluruh pekerjaan yang itu menjerumuskan dalam suatu keharaman. Seperti contohnya kita membunuh saudari muslim kita atau saudara muslim kita, kemudian kita memukul seseorang tanpa hak wewenang. Nah, itu termasuk suatu hal yang dilakukan oleh tangan dan itu adalah kemaksiatan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah asadis ma'asir rajli. Asadis ma'asir rijli. Wa ma'asir rijli al-masyu fi si'ayatin bi muslimin au qatlihi au ma yadurruhu bi ghairi haqqin wa ghairi dzalika min kulli ma harumal masyu ilaihi. Yang keenam adalah ma'asir rijli atau kemaksiatan kaki, maksiat kaki. Wa ma'asir rijli, dan kemaksiatan kaki itu apa saja? Al-masyu fi si'ayatin bi muslimin au qatlihi. Berjalan untuk menakuti atau mengancam seorang muslim atau ingin membunuhnya. Jadi kita itu melakukan perjalanan atau kita itu berjalan untuk mengancam seseorang muslim ataupun berniat ingin membunuhnya. Au ma yadurruhu bi ghairi haqqin, atau ingin membahayakan seseorang tanpa suatu hal yang benar.
Jadi kita itu merencanakan, jadi kita itu berjalan kaki dengan niat untuk membahayakan seseorang, mengancamnya ataupun membunuhnya. Wa ghairi dzalika min kulli ma harramal masyu ilaihi. Dan segala sesuatu selain itu yang itu termasuk dari keharaman ketika kita berjalan menujunya. Jadi kita berjalan menuju suatu tempat yang diharamkan, maka itu termasuk dari kemaksiatan kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah asabi ma'asil farji. Wa ma'asil farji kazina wal liwat wal istimna'i bil yaddi wa ghairiha min ma'asil farji. Kemudian yang ketujuh adalah maksiat kelamin. Nah, adapun maksiat kelamin tadi itu seperti zina. Kemudian juga liwat, kemudian istimna dengan menggunakan tangan. Kemudian dan lain sebagainya, dan segala hal yang melakukan dengan alat kelamin itu termasuk dari kemaksiatan farji. Jadi itu termasuk dari kemaksiatan. Baik, kemudian yang terakhir atsamin ma'asil badani wa ma'siyatu wal ma'siyatu bi kulli badni kal uquqi lil walidaini wal firaru minaz zahfi wa huwa minal kabair wa ghairi ma dzukira minal muharramati mislu qati'atir rahimi wad dulmin nasi. Kemudian yang terakhir di buku ini dijelaskan adalah maksiat badan. Nah, adapun maksiat badan itu seperti kal uquqi lil walidaini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kita itu durhaka kepada kedua orang tua kita. Wal firaru minaz zahfi, kemudian kita juga lari dari perperangan. Wa huwa minal kabair, jadi lari dari perperangan. Jadi kita mendurhakai orang tua, kemudian lari dari perperangan, itu termasuk dari dosa-dosa besar. Dan itu termasuk juga dari kemaksiatan yang dilakukan oleh badan. Wa ghairi ma dzukira minal muharramat, dan segala sesuatu yang disebutkan dari keharaman. Contohnya seperti qati'atir rahim, memutus silaturahmi, wadul minnasi, atau menganiaya manusia. Itu adalah termasuk dari kemaksiatan-kemaksiatan badan. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, tadi ada 8 ya. Mulai dari kemaksiatan-kemaksiatan mata atau kemaksiatan hati, kemaksiatan badan, kemaksiatan kaki, dan lain sebagainya. Maka segala suatu kemaksiatan itu wajib untuk kita hindari. Jadi sebagai seorang muslim, untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk menjauhi segala kemaksiatannya, segala larangan Allah, dan mentaati segala perintahnya. Bab terakhir, Qunutus Syafi'iyah. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu ma walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita walakal syukru ala ma an'amta bihi wa aulaita nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Artinya, ya Allah, berikanlah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah aku berkah pada segala apa yang telah Engkau pimpin. Berikanlah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau buat, karena sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum atas Engkau. Sesungguhnya tidaklah hina orang-orang yang telah Engkau cintai, dan tidak akan mulia orang-orang yang Engkau musuhi. Maka berkahlah Engkau dan maha luhur Engkau. Segala puji bagimu atas apa yang telah Engkau pastikan. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Semoga Allah memberi rahmat dan salam atas junjungannya kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya.
Baik, wallahul muwafiq wal mu'inu lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.